Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Yafi dari Prodi PAI semester 7 dan reguler kelas C, yang dimana saya di sini akan mempresentasikan mengenai tentang pemikiran dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dari segi biografi beliau, mungkin sudah banyak dan tidak asing dari masyarakat Indonesia akan nama beliau, karena beliau di sini ini merupakan sosok ulama karismatik dan pejuang nasional waktu kebangsaan, waktu kemerdekaan Indonesia, di mana beliau sendiri itu lahir pada tanggal 31 Maret 1888 dari pasutri Kiai Haji Hasbullah dan Nyai Latifah. Dan beliau sendiri ini merupakan pahlawan nasional Indonesia dari kalangan umat Islam, karena jarang sekali dan tidak semua dari kalangan umat Islam itu andil ikut serta bahkan menjadi salah satu orang yang ditokohkan dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Dari pendidikan, beliau kebanyakan menghabiskan dan mengais daripada ilmu pengetahuan itu di pondok pesantren. Salah satu daripada pondok pesantren yang pernah beliau gunakan untuk belajar yang ada di wilayah Jawa, yakni pondok pesantren Langitan, pondok pesantren Mojosari, pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, dan pondok pesantren Tambak Beras Jombang itu sendiri. Jadi selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun beliau belajar di pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa, Madura itu sendiri. Setelah dengan waktu 20 tahun, beliau melanjutkan studinya, pengetahuannya memperdalam dalam ilmu pengetahuan ke negeri Timur Tengah, yakni Arab Saudi. Di sana beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya ya ilmu hadis, sejarah, dan usuluddin. Setelah dari sana, setelah beberapa tahun belajar ilmu pengetahuan di Timur Tengah, setelah itu Kiai Haji Wahab Hasbullah pulang ke Indonesia. Dan pada waktu itu keadaan yang ada di Indonesia itu ya sedang dijarah dan sedang dijajah oleh Belanda, sehingga memaksakan daripada Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk melakukan suatu perubahan, karena ini di sini merupakan tuntutan sebagai orang yang dianggap penting dan yang menjadi tokoh agama pada waktu itu. Beliau meletakkan dasar kebangsaan Indonesia dalam doktrin keislaman melalui slogan yang beliau kenal, yakni hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu merupakan sebagian dari iman. Jadi ini merupakan slogan dari beliau yang menjadi salah satu pemompa semangat serta motivasi dari kalangan umat Islam untuk selalu dan selalu memperjuangkan suatu kemerdekaan di Indonesia. Dan salah satu lagu ciptaan beliau yang di era zaman modern ini yang sedang viral, yakni Ya Lal Waton. Jadi Ya Lal Waton itu merupakan lagu ciptaan beliau sendiri, karya beliau sendiri. Beliau adalah perintis, penggerak, dan pendiri daripada salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia maupun dunia, yaitu yang berupa Nahdlatul Ulama. Jadi dari segi pergerakan, beliau sangat banyak menciptakan beberapa organisasi
yang menjadikan daripada bangsa Indonesia ini menjadi bergerak lebih maju. Salah satunya sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar ini diberdirikan dan dirintis oleh beliau sendiri pada tahun 1916. Jadi ini salah satu pergerakan atau organisasi yang menyatukan daripada rakyat masyarakat Indonesia untuk melawan penjajah Belanda dari segi perdagangan. Jadi dari segi perdagangan beliau membuat organisasi dan pergerakan yang namanya Nahdlatul Tujjar. Setelah itu tidak selang beberapa lama, jadi serang 2 tahun, beliau mendirikan suatu lembaga pendidikan. Jadi pendidikan yang didirikan beliau pada tahun 1918 yakni Tafsirul Afkar. Jadi ini salah satu lembaga pendidikan pengetahuan yang didirikan oleh beliau. Setelah itu ya tidak lama lagi beliau mendirikan dan mengajak daripada salah satu ulama yang berpengaruh dan yang mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk mendirikan ormas yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi ini merupakan salah satu pergerakan serta organisasi yang diliris, yang dirintis oleh beliau. Dan yang saya ingin bahas di sini yakni dari segi pemikiran yang diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbuloh, yang dimana pemikiran ini saya anggap sangat luar biasa, karena dari pemikiran ini tidak ada satupun dari orang-orang yang bisa menciptakan dan menyelaraskan serta merealisasikan akan pemikiran yang diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbuloh, yaitu beliau menciptakan suatu pemikiran kebangsaan dan keagamaan, di mana dua pemikiran ini yang berupa keagamaan dan kebangsaan ini disatu padukan menjadi satu, sehingga menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dari umat Islam, dengan slogan yakni Hubbul Waton Minal Iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jadi ini slogan dari beliau yang menjadikan dari beberapa rakyat dan masyarakat Indonesia itu mempunyai cinta, mempunyai rasa akan kebangsaan daripada negara Indonesia, sehingga relasi agama negara Islam Indonesia, keislaman kebangsaan, musyawarah, demokrasi dipertentangkan seperti dilakukannya oleh kelompok kebangsaan Islam radikal dan nasionalis ekstrim. Namun melalui Kiai Wahab Hasbuloh, dua dasar ini saling memperkuat, melengkapi dan harmonis, tidak bisa dipisahkan. Jadi dua dasar kebangsaan dan keagamaan melalui daripada Kiai Haji Wahab Hasbuloh ini bukan menjadi suatu problem atau suatu pertikaian, akan tetapi justru menjadi suatu penguat dari keduanya. Seakan-akan keagamaan dan kebangsaan di sini ini tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh hilang. Inilah politik jalan tengah dari Kiai Haji Wahab Hasbuloh yang memadukan agama dan nasionalisme Islam dan Indonesia. Ini merupakan salah satu pemikiran dari beliau yang saya anggap luar biasa, karena memadukan antara dua pemikiran yang saling bertolak belakangan, setelah itu dibatukan menjadi satu, itu sangat tidak mungkin dan sangat pasti terjadi suatu gesekan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.